warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryati. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Indragiri, Prodi Manajemen semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Makro yang dibimbing oleh dosen atas nama Haji Agus Maulana, SEMM. Adapun judul materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu pengertian ekonomi makro terdapat dalam buku ajar. Nah, sebetulnya apa sih ekonomi makro itu? Mari kita bahas. Makroekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Fokus utamanya adalah pada perubahan agregat seperti pengangguran, produk domestik bruto atau PDB, dan inflasi. Ekonomi makro memiliki 4 indikator utama. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau PDB, yaitu ukuran total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode waktu ke waktu. Yang kedua itu ada inflasi, yaitu tingkat kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu ada pengangguran, yaitu persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan kapasitas produk suatu perekonomian dari waktu ke waktu. Sejarah perkembangan ekonomi makro. Sejarah ekonomi makro dimulai sejak tahun 1700-an dengan kontribusi dari tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan John Stuart Mill. Namun, istilah ekonomi makro ini baru digunakan pada tahun 1940-an. Ekonomi makro modern kemudian berkembang dengan teori John Maynard Keynes yang dipublikasikan dalam bukunya yaitu The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936 yang memberikan dampak besar pada pemahaman tentang peran pemerintah dalam mengelola perekonomian dan mengatasi masalah-masalah ekonomi seperti pengangguran serta inflasi. Teori Keynes ini menjadi landasan penting bagi perkembangan ekonomi makro selanjutnya dan masih dipelajari serta diterapkan dalam kebijakan ekonomi hingga saat ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi makro. Yang pertama, itu ada sumber daya alam, yaitu ketersediaan dan kualitas sumber daya alam. Yang kedua itu ada tenaga kerja, yaitu jumlah keterampilan dan produktivitas tenaga kerja sangat memengaruhi kemampuan ekonomi untuk tumbuh. Yang ketiga itu ada investasi dan modal. Investasi dan modal seperti infrastruktur, teknologi, serta peralatan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang keempat itu ada kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung pertumbuhan seperti investasi dalam pendidikan, infrastruktur, mendorong ekonomi berkembang lebih pesat. Pengaruh ekonomi makro dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, moneter, dan fiskal yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Model ekonomi makro digunakan oleh bisnis untuk menetapkan strategi di pasar domestik dan global yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja, harga barang, dan lain-lain. Investor menggunakan model ekonomi makro untuk memprediksi dan merencanakan pergerakan di berbagai kelas aset yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan keuangan.
Kemudian ekonomi makro juga mempengaruhi variabel-variabel ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan produk domestik atau PDB yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian apa saja manfaat ekonomi makro ini? Nah, manfaat ekonomi makro ini yaitu menjelaskan bagaimana ekonomi berfungsi. Kemudian konsekuensi jangka panjang dari kebijakan dan keputusan tertentu. Kemudian membantu bisnis individu dan investor membuat keputusan yang lebih baik. Nah, perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro yaitu ekonomi mikro mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat sebuah keputusan. Sedangkan ekonomi makro yaitu mempelajari perekonomian secara keseluruhan termasuk kebijakan pemerintah dan faktor eksternal. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.